Coba deh kalian bayangin, uang 100 triliun cuma bisa buat beli 2 bungkus mie aja teman-teman. Atau 1 butir telur doang. Ya, fenomena ini pernah terjadi di Zimbabwe. Pastinya kalian udah tahu ya, Zimbabwe dengan inflasi tertingginya sepanjang sejarah, teman-teman. Bahkan, Zimbabwe sempat mengeluarkan sebuah selembar kertas yang nominalnya 100 triliun, teman-teman. Ya, satu lembar 1 triliun dolar Zimbabwe, teman-teman. Dan kenapa Zimbabwe bisa seperti ini? Dan Zimbabwe adalah salah satu negara dengan hiperinflasi terpanjang dan terparah sepanjang sejarah, teman-teman. Fenomena apa ini? Dan apa yang bisa kita pelajari dari Zimbabwe ini untuk negara kita? Dan kita bahas dengan aku Bang Tejo di Asumsi Publik. Jadi, menurut data dari Investopedia, negara kena hiperinflasi kalau di atas 50% per bulan, teman-teman. Jadi, jika di atas 50% per bulan, maka kategorinya adalah hiperinflasi, teman-teman. Sedangkan Zimbabwe pada November 2008, inflasinya sampai 79,6 miliar persen per bulan. Ingat, teman-teman, 79,6 miliar persen. Miliar persen, teman-teman, per bulannya. Dalam setahun 2008 sampai 2009, inflasi totalnya sebesar 89,7 triliun persen, teman-teman. Ya, ada 21 nolnya, teman-teman. Bayangin, itu lebih dari triliun. Dan ini persen, teman-teman. Triliun persen dalam setahun. Perkaliannya, teman-teman. Edan. Jadi analoginya kalau hari ini nasi padang di sana cuma 10.000, katakanlah besok harganya bisa 7 triliun, teman-teman. Ya, itulah yang membuat mata uang mereka, uang kertas mereka ya nggak ada artinya dong. Sekarang 10.000, besok atau bulan depan tiba-tiba 7 triliun. 10.000 ke 7 triliun. Mengerikan, teman-teman. Akibat fenomena tersebut, maka orang buru-buru belanja karena besok duit bisa jadi nggak ada artinya, nggak ada nilainya. Pemerintah harus cetak uang buat bayar utang dan belanja. Produktivitasnya nol, nilai tukar hancur, ekonominya anjlok berat. Dengan adanya fenomena ini, maka banyak masyarakat yang sudah mulai nggak percaya sama mata uang yang mereka pegang. Banyak masyarakat yang menilai uang mereka nilainya bisa berubah sewaktu-waktu, bahkan dalam waktu dekat, cuma hitungan hari atau bulan. Dan berubahnya juga cuma 2 kali lipat, 3 kali lipat, tapi sampai 79% miliar, teman-teman. Miliar persen, ya miliar persen. Gila nggak tuh, teman-teman? Jadi banyak orang tuh, banyak warga mereka yang buru-buru untuk membelanjakan uangnya agar tidak mengalami depresiasi atau mengalami kehilangan nilainya, teman-teman. Dan kebijakan negara dan kebijakan pemerintah setempat juga sangat off of the box, teman, sangat gopo, sangat terburu-buru, sehingga pemerintah sangat tertekan dan akhirnya melakukan kebijakan cetak uang terus menerus, sedangkan terus menambah hutang, teman-teman. Keadaan ini, siklus ini lah yang membuat Zimbabwe semakin lama semakin tak terkendali inflasinya, teman-teman. Ya, warganya sudah mulai nggak percaya dan pemerintahnya tambah gencor untuk ngeprint uangnya, untuk terus diprint uangnya. Soalnya pemerintah melihat produktivitas warganya sudah mulai menurun. Kacau. Sebelum kita mengenal inflasi dan hyperinflasi yang ada di Zimbabwe ini, kan udah banyak beritanya, alangkah baiknya kalau kita mengenal sejarahnya. Zimbabwe sebenarnya dulu sejarahnya, dia bukan negara miskin, teman-teman. Zimbabwe bukan negara yang kekurangan. Zimbabwe adalah negara makmur dan itu negara kaya, teman-teman. Jadi pada tahun 1980 Zimbabwe baru merdeka dari Inggris, teman-teman. PDB-nya tumbuh 4,3% per tahun. Industrinya maju dan pariwisata dan pertaniannya solid dan kuat, teman-teman. Cadangan emas, nikel, batu bara dan berliannya melimpah. Jadi pertumbuhannya yang stabil sama seperti kita sekitar 4-5% per tahunnya, dan juga pariwisata dan pertaniannya juga solid, teman-teman, kuat. Sedangkan seperti yang kalian tahu lah, negara Afrika pasti punya cadangan sumber daya alam yang sangat tinggi seperti emas, nikel, batu bara dan berliannya yang sangat melimpah, teman-teman.
Jadi bisa dibilang dulu Zimbabwe adalah sebuah negara yang paling kaya dan paling solid di Afrika, teman-teman. Pertanian, industri, tambang semuanya jalan. Sistem perbankan kuat dan devisanya tinggi. Kombinasi peninggalan Inggris dan kebijakan awal Presiden Mugabe, teman-teman. Dan awal kehancuran dan kemunduran Zimbabwe ini terlepas dari kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Mugabe, teman-teman ya. Mugabe ambil paksa tanah milik petani dari kulit putih, dikasih ke petani lokal tanpa pelatihan atau modal. Jadi pemerintah saat itu melakukan ambil paksa lahan yang dikelola oleh warga non lokal atau kulit putih dan diserahkan ke penduduk lokal tanpa didukung dengan SDM yang memadai, teman-teman. Tanpa adanya pelatihan, tanpa adanya edukasi tentang pertanian, tiba-tiba diambillah, dikasih suruh ngelola orang lokal, teman-teman, sehingga produksinya turun drastis dan gagal panen merajalela, teman-teman. Ya mungkin Mugabe ini ingin negaranya berdikari, nggak tergantung sama tenaga asing, nggak tergantung sama barat, nggak tergantung sama pihak luar. Properti dan sektor industri pengennya mereka yang pegang, terutama pertanian. Tapi kalau kebijakan tersebut nggak diikuti dengan pelatihan dan SDM yang memadai, ya otomatis produksinya akan turun, teman-teman, dan gagal panen pasti merajalela. Ya ibarat kata kita kasih sebuah kunci mobil ke orang yang belum pernah naik mobil, teman-teman, ya pasti akan mengalami laka lantas dan tabrak sana tabrak sini, teman-teman. Kalau pemerintah mengasih sumber daya ke SDM yang kurang memadai atau kurang terlatih, teman-teman. Bukan SDM Afrika jelek, tapi alangkah baiknya kalau SDM-nya diperbaiki dulu dan dikasih pendidikan dulu, teman-teman. Akhirnya dengan fenomena tersebut banyak lahan diambil oleh elit politik dan para koruptor. Jadi dengan penyitaan lahan-lahan dari kulit putih itu banyak yang dimanfaatkan oleh kekuasaan. Ya, kan kalian tahu ya, kalau orang berkuasa pasti mainnya ordal. Akhirnya lahirlah bagi-bagi kekuasaan ini di lingkaran elit politik dan juga maraknya koruptor, teman-teman. Akhirnya pertaniannya menjadi miskin dan bukan terima solusi tapi menjadi sumber masalah, teman-teman. Pemerintah mulai mencetak uang terus-menerus, tujuannya adalah untuk menyogok sana sini, menyogok elit politik dan juga menyewa tentara elit, teman-teman, tentara bayaran. Ya seperti kalian tahu lah, negara konflik dan juga para pemangku kekuasaan juga sangat boros, sangat hedon, teman-teman. Belanja-belanja barang mewah. Dan Grace Mugabe ini dijuluki sebagai Gucci Grace karena boros yang sangat gila, teman-teman. Gucci Grace. Sangat gak tuh, pemerintah yang sangat boros. Keborosan dan belanja mereka itu pastinya karena cetak uang, teman-teman. Dana pensiun veteran perang dinaikkan drastis. Negara ikut perang Kongo padahal ekonomi dalam negara kacau, teman-teman. Jadi, para veteran-veteran dan pensiunan perang ini dikasih pensiunan yang nilainya lumayan fantastis, teman-teman. Akhirnya banyak orang dan banyak warga yang ingin menjadi militer dong. Dan Zimbabwe juga terlibat dan berkontribusi terhadap perang yang ada di Kongo, teman-teman. Padahal kondisi negaranya nggak begitu stabil kan. Pendapatan negara udah minus, pengeluarannya nambah, solusinya cetak uang terus, sama kayak tambal ban bocor pakai tisu. Ya ibaratnya ini cuma kebijakan jangka pendek aja biar nggak keluar anginnya, tapi namanya tisu ya pasti nggak akan bertahan lama, teman-teman. Akibatnya mata uang makin nggak berharga, rakyatnya menderita. Dan menurut FDI tahun 2001, investasi asing itu turun sampai 98,8%, teman-teman. Hampir 100% investasi asing cabut dari Zimbabwe, teman-teman. Ya karena negaranya berkonflik, jadi para investor merasa uangnya nggak aman kalau harus negara tersebut, teman-teman. Amerika Serikat dan UE dan IMF beri sanksi larangan transaksi dan pembukuan aset serta pelarangan ekspor impor terhadap Zimbabwe, teman-teman. Ya bayangin kondisi negara lagi bangkrut, lagi tertekan di dalam negeri, sedangkan dari luar negeri juga mengalami blacklist, teman-teman, apalagi dari Amerika Serikat. Pasti membuat negara ini otomatis sangat diambang kehancuran, teman-teman. Zimbabwe nggak bisa impor makanan, nggak bisa akses utang luar, dan juga inflasinya pasti makin gila dan ekonominya makin kacau. Karena adanya sanksi tersebut, otomatis Zimbabwe nggak bisa melakukan perdagangan luar negeri, terutama ke Amerika dan Uni Emirat Arab, teman-teman, karena IMF beri sanksi mereka. Karena IMF beri sanksi
tentang pembukuan aset dan pelarangan ekspor impor teman-teman. Akhirnya inflasinya pasti makin gila dong. Karena industri dalam negeri mereka lagi kacau karena SDM yang nggak memadai tadi teman-teman. Ya memaksakan industri dikelola oleh SDM lokal teman-teman. Akhirnya Zimbabwe mengganti uangnya ke US dollar dan juga ren, mata uang dari Afrika Selatan. Dengan adanya kebijakan ini sebenarnya inflasi agak mulai stabil teman-teman. Tapi tahun 2019 pemerintah larang lagi penggunaan USD dan akibatnya inflasinya naik teman-teman. Mata uang baru Zimbabwe Gold atau JIG itu gagal total teman-teman. Ya, jadi sempat tuh inflasinya terkendali dan terhitung mulai mengarah menuju ke stabil jika warganya menggunakan mata uang dolar teman-teman atau mata uang ren, mata uangnya Afrika tadi teman-teman. Tapi tahun 2019 pemerintahnya terlalu ideologi ya, terlalu egois ya, sehingga melarang rakyatnya untuk melakukan sebuah pelarangan dan pelanggaran jika menggunakan USD teman-teman. Gimana menurut kalian? Komen teman-teman. Di satu sisi pemerintah pengennya kita nggak bergantung sama Barat, tapi di satu sisi mata uang mereka nggak bisa menyelamatkan rakyatnya, nggak bisa menjamin keberhargaan dan kelangkaan suatu nilai uang teman-teman. Otomatis warganya nggak percaya dong. Tapi kalau kita pakai USD itu kan bukan mata uang kita ya. Komen teman-teman. IMF sebenarnya ingin membantu Zimbabwe melalui sebuah program SMP teman-teman. Staff Monitor Program. Ya, Zimbabwe tempat tuju, tapi Zimbabwe tiba-tiba langgar dua syarat teman-teman yang diajuin IMF. Yaitu syarat pertama nggak boleh nyetak uang dan syarat kedua nggak boleh nambah utang. Dan Zimbabwe melanggar kedua syarat tersebut dan akhirnya gagal lagi teman-teman. Zimbabwe keras kepala ya pemerintahnya. Ya inginnya berdikari, tapi SDM mereka dan sumber daya mereka masih belum memadai teman-teman. Zimbabwe sebenarnya ngajarin kita satu hal teman-teman. Walaupun ekonomi segunung, walaupun negara kaya raya, kalau dikelola dengan buruk dan kebijakannya terkesan ngacau dan SDM-nya juga masih belum memadai, maka suatu ekonomi pasti akan hancur teman-teman. Ya itulah yang bisa kita pelajari dari Zimbabwe teman-teman ya. Nggak semuanya soal kita kelola sendiri, nggak semuanya soal siapapun yang kelola asalkan uangnya ada semuanya pasti bisa. Kenyataannya nggak seperti itu teman-teman ya. SDM dan wawasan dan skill dari SDM itu juga dibutuhkan teman-teman. Apalagi korupsi, populisme, cetak uang seenaknya sama dengan resep kehancuran. Ya ciri khas Zimbabwe teman-teman, korupsi merajalela dan populisme sangat tinggi di sana teman-teman. Banyak orang yang sangat fanatik terhadap satu tokoh dan juga cetak uang terus-menerus. Tujuannya untuk sogok sana, sogok sini dan dinikmati oleh segelintir orang. Akhirnya ekonominya lagi kacau teman-teman. Investasinya lari. Investasi asing pada cabut dan rakyatnya menderita. Mata uang jadi kertas sampah tak bernilai teman-teman. Akhirnya lahirlah 2 butir telur harganya triliunan teman-teman. Kan yang kasihan warganya ya. Jadi menurut kalian gimana teman-teman? Apa kalian setuju jika pemerintah ingin mandiri dan ingin berdikari, nggak mau terlibat sama sekali sama tenaga kerja asing? Ya mungkin niat pemerintah Zimbabwe saat itu mungkin bagus ya secara niat. Jadi mereka ingin merebut aset-aset sensitif seperti pertanian, industri yang awalnya dikuasai oleh kulit putih, mereka kuasai dan dikasih ke penduduk lokal. Tapi tanpa adanya SDM yang memadai teman-teman, tanpa adanya pendidikan dan skill yang memadai. Ini seperti buah simalakama ya, seperti senjata makan tuan. Ya, walaupun sumber daya alamnya bagus, walaupun industrinya bagus, kalau nggak dikelola dengan baik, ya akhirnya produksinya mandek teman-teman. Mungkin kita bisa belajar dari Zimbabwe, mungkin negara kita bisa belajar dari Zimbabwe. Kita jangan dikit-dikit anti barat, jangan dikit-dikit anti luar, jangan dikit-dikit
kita harus berdikari. Ya, berdikari itu sangat bagus teman-teman. Jepang itu berdikari banget teman-teman, negara produsen. Tapi apakah SDM kita sudah seperti Jepang teman-teman? Seperti Korea atau seperti Eropa? Kan belum teman-teman. Atau seperti Cina? Kan belum ya. Alangkah baiknya kalau kita juga introspeksi diri sesama warga negara teman-teman. Itulah pentingnya pendidikan harus segera dievaluasi dan segera diperbaiki di Indonesia teman-teman. Mungkin dulu video kali ini dan aku Bang Tejo pamit undur diri dan bye-bye.